Terima kasih teman-teman sudah klik video ini. Kalian tahu nggak kalau Natal itu di dalam dunia gereja dirayakan pada 3 tanggal yang berbeda, tetapi sama dalam periodenya. Tanggal 25 Desember, tanggal 7 Januari, dan tanggal 19 Januari. Mau tahu penjelasannya lebih lanjut? Tonton sampai habis ya guys. Shalom Aleichem, Besem Hamasiah, damai sejahtera dalam nama Kristus bagi kita semua. Sebelumnya, gue mohon maaf karena jadwal upload jadi nggak rutin lagi seperti biasanya, karena saat ini selain sibuk bekerja di kantor, gue juga mulai menempuh pendidikan pascasarjana pada bidang teologi. Jadi memang waktunya sangat terbatas untuk ngerjain banyak hal. Tapi tenang aja, gue akan terus berusaha untuk upload konten baru selagi dapat waktu yang pas. Oke, sebelum masuk pada pembahasan, jangan lupa dukung gue dengan cara kalian pencet tombol like dan subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi pas gue upload video terbaru. Terima kasih guys. Kisah Natal berasal dari Injil Santo Lukas dan Santo Matius dalam Alkitab Perjanjian Baru. Menurut Lukas, seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala di luar kota Bethlehem dan mengabari mereka tentang lahirnya Yesus. Kita bisa melihat peristiwa ini pada Injil Lukas pasal 2. Rasul Matius juga menceritakan bagaimana orang-orang bijak yang disebut para Majus mengikuti bintang terang yang menunjukkan kepada mereka di mana Yesus berada. Di dalam tradisi Kristen, orang Majus yang dalam bahasa Latin disebut magus atau orang bijak, juga yang adalah raja-raja dari timur, sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media. Media dan Persia saat ini kita kenal sebagai negara Iran dan Irak. Kemungkinan orang-orang Majus ini adalah pendeta atau imam Zoroastrian. Zoroastrian adalah sebuah agama monoteistik yang berasal dari Persia kuno. Pengikut agama ini sering disebut Zoroastrian atau juga disebut sebagai Majusi. Orang-orang Majus ini juga dianggap sebagai orang-orang yang menguasai astrologi atau ilmu perbintangan dari Persia kuno. Selain itu, mereka juga adalah ahli kitab. Mereka mempelajari banyak kitab, termasuk kitab-kitab para nabi. Oleh karena itu, mereka bisa mengetahui nubuatan dalam kitab Nabi Mika tentang kelahiran sang raja bijak yang akan memimpin umat Israel. Injil Matius menyatakan bahwa mereka datang dari timur ke Yerusalem untuk menyembah Kristus, sang raja orang Yahudi. Menurut Matius, mereka berjalan dengan mengikuti sebuah bintang yang datang dan dikenal sebagai bintang Natal. Saat mereka mendekati Yerusalem, Raja Herodes mencoba menjebak mereka untuk memberitahu keberadaan Yesus dengan tujuan supaya Yesus dapat dia bunuh. Saat mereka menemukan Yesus, para orang bijak ini memberikan hadiah-hadiah. Di antaranya adalah emas, kemenyan, dan mur. Ketiga jenis hadiah ini mengindikasikan bahwa ada 3 orang Majus yang mengunjungi Yesus. Tradisi Barat mengenal mereka sebagai Gaspar, Belsazar, dan Melkior. Sebenarnya bukan literally hanya 3 orang saja ya, tetapi sebenarnya itu ada 3 orang dengan masing-masing rombongannya. Mengingat ya mereka adalah raja-raja, tentunya mereka memiliki hamba yang melayani mereka sepanjang perjalanannya menuju ke Bethlehem. Di dalam tradisi gereja timur menyatakan bahwa jumlah orang Majus yang mula-mula berangkat adalah 4 orang atau 4 rombongan. Namun salah satu orang Majus tersebut tidak dapat sampai ke kandang domba tempat Yesus dilahirkan pada tepat waktu dan baru bertemu Yesus di kemudian hari. Sering kita bertanya-tanya, bintang Natal yang menjadi petunjuk bagi orang-orang Majus untuk datang kepada Yesus, apakah benar bintang secara empiris
Ataukah hanya sebuah metafora dan mitos yang diyakini oleh orang-orang Kristen? Dalam bahasa aslinya, kata yang diterjemahkan di timur adalah ente Anatole. Artinya bisa diterjemahkan juga yang terbit sangat terang. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan istilah in its rising. Hal ini mencerminkan pengalaman dahsyat orang Majus karena sangat terang benderangnya bintang itu. Sangat pantaslah bahwa sekian triliun kali cahaya harus dipancarkan untuk menandai kelahiran sang terang dunia. Orang-orang Majus itu harus mencari makna astrologisnya. Kalau teori yang diterima atas dasar penelitian ilmiah bahwa bintang itu adalah konjungsi planet Jupiter dan Saturnus pada tahun 7 sebelum Masehi, maka ini cocok dengan lempengan batu yang ditemukan di menara kuno Zipar di tepi sungai Efrat. Jadi tempatnya juga sekaligus cocok dengan asal orang-orang Majus tadi, yaitu dari wilayah Iran dan Irak pada masa kini. Bunyi lempengan batu itu dalam bahasa Babel kuno yaitu Mulu Baba Ukaiwanu Inasipati, yang artinya Jupiter dan Saturnus dalam rasi bintang Pisces. Perhitungan tanggal periodisasinya juga cocok, yaitu bulan Desember 7 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti arkeologis lain juga dijumpai dalam sebuah papirus dari tahun 42 Masehi yang juga mencatat konjungsi dua planet itu. Sekarang papirus ini disimpan di kota Berlin di Jerman. Oke, kita kembali ke lempengan Sipar dan hubungannya dengan orang Majus. Lempengan Sipar ini pertama kali ditemukan oleh seorang sarjana Jerman bernama P. Schnabel pada tahun 1925. Menurut Schnabel, di kota Sipar terdapat sekolah astrologi yang terkenal pada zaman Babel kuno. Lempengan Sipar menyebut dalam bahasa Babel Kaiwanu yang jika disebutkan dalam istilah bahasa Aram yaitu Kaubah. Jadi mungkin ucapan orang Majus itu mendekati dialeknya dengan terjemahan Pesita yaitu Hazin Geir Kaubah Be Madintah, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya yaitu kami telah melihat bintangnya yang terbit di timur. Oh iya teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu Pesita, Pesita adalah Alkitab dalam bahasa Aramaik atau bahasa yang digunakan Yesus dalam percakapannya sehari-hari. Dalam proses pertukaran bunyi atau defonetik korespondensi, hal ini lazim terjadi dalam kajian bahasa serumpun. Kaiwanu menjadi Kaubah dalam bahasa Aram dan paralel istilahnya dalam bahasa Arab yang biasa disebut Kawakib atau Kaukabat. Artinya sama, yaitu bintang atau sebuah bintang. Nah, yang lebih menarik lagi kalau kita coba melacak kira-kira ada nggak sih makna tertentu dalam Symbols of Babylonian Astrology? Ternyata ada loh guys. Bintang-bintang itu dalam astrologi Babel kadang-kadang diidentikan dengan bangsa-bangsa tetangga mereka, selain dikaitkan dengan makna lain. Dari hasil penelitian naskah-naskah kuno agama Babel, Pisces merupakan lambang the end times atau zaman akhir. Jupiter sebagai planet terbesar, the royal planet in Babylonian astrology, melambangkan the ruler, yaitu raja atau penguasa. Sedangkan Saturnus melambangkan negara atau wilayah Yudea yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Jadi, berdasarkan cara berpikir orang Babel, fenomena perbintangan itu dapat diartikan seorang raja penguasa telah datang pada zaman akhir ini di tanah orang Yahudi. Jadi dalam nubuatan agama Babel kuno sepertinya paralel untuk menegaskan genapnya nubuatan dalam kitab nabi-nabi pada Tanakh atau Alkitab Perjanjian Lama tentang kedatangan Sang Raja Damai. Tuduhan yang dipopulerkan sejak abad ke-18 Masehi bahwa gereja telah mengambil alih perayaan kafir Saturnalia, yaitu hari Dewa Saturnus pada tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Kristus.
Padahal kenyataannya Saturnalia adalah perayaan musim dingin atau solstice yang dimulai sejak tanggal 17 Desember dan kemudian diperpanjang hingga tanggal 23 Desember. Jadi tidak ada urusannya dengan tanggal 25 Desember. Selanjutnya ada pula tuduhan bahwa 25 Desember telah dipilih untuk menggantikan liburan Romawi kafir Natalis Sol Invictus atau kelahiran Dewa Sol yang tak terkalahkan. Tuduhan ini pun harus dijawab dengan tegas bahwasannya pertama kali kultus Sol Invictus diperkenalkan di Roma oleh Kaisar Aurelianus baru pada tahun 274 Masehi. Aurelianus sengaja menghidupkan kultus ini demi pemujaan terhadap dirinya sendiri seperti kaisar sebelumnya. Nama Aurelianus berasal dari bahasa Latin yang berarti matahari terbit. Hal tersebut dibuktikan dari temuan sebuah koin uang Romawi di mana sang kaisar menyebut dirinya Pontifex Solis, yang artinya sang penguasa matahari. Fakta sejarah justru membuktikan bahwa Kaisar Julianus yang hidup antara tahun 332 Masehi hingga 363 Masehi atau yang lebih dikenal sebagai Julian si Murtad, Julian the Apostate, telah membajak perayaan Kristen 25 Desember menjadi perayaan Sol Invictus untuk pesta fora kafir. Mengapa Kaisar Julian disebut si Murtad? Karena dia adalah anak dari Kaisar Konstantinus. Kaisar Konstantinus adalah seorang Kristen yang menetapkan kekristenan sebagai agama yang diterima di Romawi Timur melalui dekret Milan. Sedangkan Kaisar Julian, anaknya, memutuskan untuk kembali ke agama yang lama, yaitu kepercayaan paganisme. Para kaum polemikus beranggapan bahwa Natal baru pertama kali ditetapkan di Roma oleh Paus Julius I pada abad keempat Masehi, sehingga dituduh telah mengadopsi perayaan kafir Sol Invictus yang dalam bukti sejarah baru dimulai pada tahun 274 Masehi. Padahal gereja saat itu tidak hanya di Roma saja. Roma adalah gereja di wilayah barat, sedangkan masih ada 4 gereja di wilayah timur, serta ada beberapa dokumen sejarah tentang Natal sebelum tahun 274 Masehi. Fakta sejarah membuktikan bahwa perayaan Natal sudah dilakukan sejak generasi awal gereja, bahkan jauh sebelum penetapan kelahiran Dewa Matahari. Berikut ini adalah catatan sejarah tentang Natal dari para bapak gereja sebelum tahun 274 Masehi. Telesporus adalah paus ke-9 gereja Roma. Secara suksesia apostolika, beliau adalah penerus Rasul Petrus. Telesporus mati syahid sebagai martir dalam gencar-gencarnya masa penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kekaisaran Romawi pada masa itu. Paus Telesporus merayakan misa malam Natal pada tanggal 24 Desember tahun 124 Masehi, 148 tahun sebelum perayaan Dewa Matahari ditetapkan. Berikut ini adalah bukti tentang catatan akan Paus Telesporus dari buku daftar paus yang kita kenal dengan nama Liber Pontificalis pada halaman 12 sampai halaman 13. Dari buku ini kita dapat melihat bahwa Paus Telesporus menyarankan bahwa misa Natal sebaiknya dimulai sejak malam Natal. Selain itu, dia juga menyarankan untuk menyanyikan himne Gloria in Excelsis Deo secara berulang. Pernahkah kita membayangkan bahwa lagu Gloria in Excelsis Deo yang sering kita nyanyikan saat Natal ternyata sudah ada sejak tahun 126 Masehi? Kata tersebut berasal dari Vetus Latina atau naskah kuno Alkitab dalam bahasa Latin pada Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Saat Santo Hieronymus menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin yang lebih baru atau yang kita kenal dengan nama Vulgata di tahun 380 Masehi, kata tersebut bukan menjadi Gloria in Excelsis Deo lagi, melainkan Gloria in Altissimis Deo. Lalu apakah himne tersebut juga berubah? Ya tentu tidak. Karena jemaat gereja pada waktu itu sudah terbiasa dengan lafal Gloria in Excelsis Deo. Dan jika diubah, tentu juga pasti mengubah tatanan nada dan ritmik dalam lagunya. Buktinya,
kita masih bisa mengenalnya sampai sekarang. Bukankah ini suatu peninggalan yang sangat luar biasa? Saya sebagai orang Kristen bangga akan hal ini, karena warisan kekristenan kita yang hampir berusia 2000 tahun masih bisa kita rasakan di era 5G. Irenaeus adalah murid dari Polikarpus uskup Smyrna, sedangkan Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes secara langsung. Penulis Injil keempat yang adalah murid kesayangan dari Tuhan Yesus. Irenaeus menulis dalam bukunya Adversus Heresis, yaitu buku melawan para bidat, yang sempat gua bahas dikit di episode 18. Berikut tulisannya, pada tahun 180 Masehi bahwa pembuahan bayi Yesus Kristus terjadi pada tanggal 25 Maret dan ia disalibkan pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 25, dengan mengaitkan kematiannya pada saat Equinox. Meskipun pada masa Irenaeus belumlah disebut tanggal 25 Desember, tetapi sudah disebutkan bahwa Bunda Maria menerima kabar gembira pada tanggal 25 Maret. Ini menjadi indikasi bahwa tanggal kelahirannya, yaitu 9 bulan kemudian, adalah 25 Desember. Secara suksesia apostolika, Hippolytus adalah cicit rohani dari Rasul Yohanes karena dia adalah murid dari Irenaeus. Dia menuliskan tentang kelahiran Kristus pada buku komentari On Daniel di tahun 204 Masehi. Secara eksplisit, Hippolytus mengatakan bahwa Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Karya Hippolytus ini sangat penting karena berasal dari generasi ketiga para rasul dan memiliki kesinambungan yang jelas dalam suksesi kerasulan. Berikut catatan Hippolytus dalam buku komentari On Daniel dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani, serta salinannya ke dalam bahasa Inggris dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Ada yang menarik dari catatan Hippolytus, di mana dia tidak menuliskan langsung 25 Desember, melainkan 8 hari sebelum Januari. Catatan tersebut membuktikan bahwa di tengah-tengah pengaruh kuat Romawi kafir, Gereja Kristus tidak kehilangan jati diri akan iman Abraham. Iman Abraham mengajarkan bahwa permulaan hidup seseorang dihitung sejak perjanjian sunat ketika genap 8 hari sesuai Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-21. Jadi saat tanggal 1 Januari, selain kita merayakan tahun baru, kita juga merayakan hari penyunatan Tuhan Yesus. Julius Africanus berada di wilayah sekitar Libya. Dia memang tidak berbicara mengenai adanya perayaan Natal. Namun secara implisit dia mengatakan bahwa 25 Desember adalah tanggal kelahiran Kristus. Dalam bukunya Chronographia, dia mengutip keyakinan orang Yahudi bahwa alam semesta, dunia ini diciptakan pada tanggal 15 Nisan yang bertepatan dengan tanggal 25 Maret. Sehingga tanggal ini memiliki makna kosmis. Dia juga mengatakan bahwa pada tanggal 25 Maret, Sang Firman Allah menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia sejak masa dia dikandung oleh perawan Maria. Hal ini berarti setelah 9 bulan, Sang Kristus lahir pada tanggal 25 Desember. Kita bisa memvalidasi hal ini pada buku The Oxford Dictionary of Late Antiquity. Theophilus adalah patriark di Antioquia. Gereja inilah yang disebutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Rasul Petrus menjadi patriark pertama di Antioquia, sehingga bisa dikatakan bahwa Theophilus berasal dari garis apostolik Rasul Petrus. Sebelum pergi ke Roma, Rasul Petrus menabiskan 2 patriark, yaitu Evodius dan Ignatius sebagai penerusnya. Ignatius ditugaskan untuk orang-orang Yahudi, sedangkan Evodius untuk orang-orang non-Yahudi. Pada kemudian hari, Evodius mengundurkan diri karena usianya yang sudah tua, lalu dilanjutkan oleh Ignatius sendiri. Dari seorang Ignatius lah kita mengenal ucapan gereja yang kudus, atau Katolik, atau universal dan apostolik. Jadi, gereja adalah untuk segala suku bangsa, bukan hanya untuk kalangan tertentu saja.
Patriark Theophilus sudah memerintahkan untuk merayakan Natal tanggal 25 Desember. Pernyataan terkenalnya mengenai Natal yaitu kita harus merayakan hari kelahiran Tuhan kita setiap tanggal 25 Desember yang jatuh pada hari apapun. De Origine Festorum Christianorum. Otentisitasnya bisa kita lihat di dalam buku Refleksi Ziarah ke Tanah Suci. Berikut juga bukti tentang perayaan Natal oleh Theophilus pada Ensiklopedia Britannica. Demetrius adalah patriark ke-12 Gereja Ortodoks Koptik di Alexandria, Mesir. Gereja ini didirikan oleh Rasul Markus, sang penulis Injil. Jadi, Successia Apostolica Demetrius berasal dari garis Rasul Markus. Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, Natal sudah dirayakan pada tahun 126 Masehi, kemudian ditetapkan di Antioquia oleh Patriark Theophilus. Beberapa tahun sesudah itu, seorang astronom Mesir yang bernama Bathylemus pada akhir abad kedua melakukan perhitungan yang lebih cermat atas perintah Patriark Demetrius. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa Natal jatuh pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, yaitu bulan Kislev. Kemudian dilengkapi dengan tari Koptik pada tanggal 29 bulan Kiyah. Hal ini dicatat dalam dokumen Didaskalia Apostolorum yang masih bisa kita akses sampai hari ini di Gereja Ortodoks Koptik. Kalender Koptik dihitung berdasarkan penampakan bintang Sirius dan pernah diakui oleh UNESCO sebagai kalender yang paling akurat dibandingkan dengan kalender manapun yang pernah dibuat. Bukankah ini sebuah kebanggaan yang luar biasa sebagai umat Kristen, di mana selain gereja barat yang memiliki kalender matahari, baik kalender Julian yaitu kalender Masehi yang lama maupun kalender Gregorian atau kalender Masehi yang dibaharui kemudian hari. Ternyata di gereja timur juga terdapat kalender Koptik. Menghitung kalender tentu bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi gereja mewarisi itu semua. Berikut bukti catatan Natal dalam dokumen Didaskalia Apostolorum, terjemahan bahasa Arab yang aslinya berdasarkan bahasa Koptik atau bahasa Mesir yang bukan bahasa Arab. Sejak tahun 189 Masehi inilah tanggal Natal mulai dikanonkan, kemudian digunakan sebagai acuan untuk seluruh gereja. Berikut dokumen Didaskalia Apostolorum dari Gereja Syria pada tahun 250 Masehi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dalam dokumen Didaskalia Apostolorum ditulis bahwa kelahiran Kristus terjadi pada tanggal 25 bulan Kislev, itu artinya Natal pertama Yesus bertepatan dengan perayaan penabisan Bait Suci Yahudi, yaitu Hari Raya Hanukkah. Tuhan Yesus sendiri menghadiri perayaan Hanukkah atau penabisan Bait Allah karena ia adalah seorang Yahudi. Hal ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-22. Hari Raya Hanukkah juga sering disebut sebagai perayaan Hari Raya Terang, di mana di Israel saat perayaan ini menyalakan banyak lampu-lampu terang. Bukan kebetulan juga Tuhan Yesus bersabda menjelang kehadirannya di perayaan Hanukkah, "Akulah terang dunia," yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Karena Tuhan Yesus adalah terang yang sejati. Secara filosofis, itulah mengapa saat merayakan Natal, kita juga menghiasi pohon Natal menjadi terang dengan lampu dan menyalakan lilin. Hal ini tidak kita lakukan sebagai ritual belaka, tetapi memiliki makna filosofis untuk menyambut kedatangan sang terang sejati itu sendiri. Jadi, pohon terang bukan berasal dari tradisi kafir, melainkan memiliki makna yang berkorelasi dengan Yudaisme yang merupakan saudara tua umat Kristen, dan arti dari Kristus sebagai terang dunia. Jadi bisa kita katakan bahwa Natal adalah penggenapan dari perayaan Hanukkah itu sendiri. Pemahaman ini bukanlah tanpa bukti, karena tanggal 25 Desember tahun 5 sebelum Masehi juga bertepatan dengan tanggal Yahudi 25 bulan Kislev. Berikut bukti bahwa Natal pertama Yesus bertepatan dengan Hari Raya Hanukkah serta perbandingan antara kalender Koptik, kalender Ibrani, dan kalender Masehi. Sekalipun perayaan Natal tidak selalu tepat dengan perayaan Hanukkah setiap tahunnya karena perbedaan kalender yang digunakan, tetapi jaraknya selalu berdekatan. Ini membantah tuduhan yang mengatakan bahwa Natal tidak mungkin terjadi di bulan Desember. Alasan kaum polemikus mengatakan Natal tidak mungkin terjadi di bulan Desember
Karena menurut mereka bulan tersebut sedang musim salju. Tidak mungkin ada kawanan domba di saat turunnya salju. Ini perlu dijawab bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu terletak di Timur Tengah dan bukan di Eropa. Salju biasanya turun rutin di wilayah Eropa. Di Timur Tengah, salju biasanya hanya rutin turun setiap tahunnya di Gunung Hermon dan bukan di Bethlehem. Mungkin teman-teman juga bisa mengeceknya langsung di channel-channel YouTube yang kredibel mengenai perayaan Natal di Bethlehem setiap tahun. Kemudian kritisi video-video tersebut. Apakah ada salju atau tidak di sana? Saya sendiri pernah ke Bethlehem, namun sayangnya tidak bertepatan dengan momen Natal. Dari fakta-fakta yang sudah diuraikan, jelaslah tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa Natal diambil dari perayaan kafir Dewa Matahari yang tak terkalahkan atau Sol Invictus. Sebaliknya, justru agama kafir tersebut yang menyesuaikan dengan kekristenan. Data bapak-bapak gereja sebelum tahun 274 Masehi yang mengatakan tentang Natal tidak hanya dari satu sumber, melainkan ada 6 sumber yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin bisa saja ada lebih banyak data dari yang sudah gua jelasin sebelumnya. Sekalipun para bapak gereja menggunakan kalender yang berbeda-beda, tetapi arahnya tetap sama, yaitu ke tanggal 25 Desember. Bahkan keberadaan antara bapak-bapak gereja tersebut juga tidaklah berdekatan. Dimulai dari kota Roma, Lyon, Alexandria, Antioquia, bahkan sampai ke Libya. Namun catatannya tetaplah sama. Tentu kondisi waktu itu ya berbeda dengan kondisi saat ini kalau kita tinjau dari aspek teknologi informasi maupun transportasi, di mana hari ini informasi bisa tersebar dengan sangat cepat melalui sosial media dengan smartphone di genggaman tangan kita. Saya juga perlu menekankan bahwa tidak pernah konsili ekumenis membahas tentang perayaan Natal. Karena sebelum konsili ekumenis pertama dilakukan di kota Nisea pada tahun 325 atau abad keempat, Natal sudah dirayakan pada setiap gereja di wilayah timur maupun wilayah barat sebelum abad itu. Jadi perayaan Natal di dalam dunia gereja dirayakan pada tanggal 25 Desember oleh semua denominasi gereja barat yang menggunakan kalender Masehi Gregorian, yaitu gereja Katolik, kemudian gereja Protestan yang awal mulanya berasal dari dalam gereja Katolik, serta gereja-gereja Pentakosta dan Karismatik yang adalah denominasi turunan dari gereja-gereja Protestan. Kemudian Natal dirayakan juga pada tanggal 7 Januari yang bertepatan dengan tanggal 29 Kiyah dari kalender Koptik yang bersesuaian dengan 25 Desember dalam kalender Masehi Julian. Dirayakan oleh sebagian besar gereja-gereja Ortodoks antara lain Gereja Ortodoks Koptik Mesir, Gereja Ortodoks Yunani, dan Gereja Ortodoks Rusia. Dan yang terakhir dirayakan pada tanggal 19 Januari yang bertepatan dengan perhitungan 25 Desember dalam kalender Kapadokian. Gereja Ortodoks Armenian merayakan Natal pada tanggal ini. Sebagai catatan, Armenia adalah negara pertama di dunia yang menjadikan kekristenan sebagai agama resmi kenegaraan. Saya membuat video ini bukan dalam posisi untuk menyerang orang yang berbeda, namun sebagai pertanggungan jawab ketika iman Kristen disalahpahami. Saya memiliki hak untuk menjawab daripada orang-orang yang menuduh atau memberikan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Mempertanggungjawabkan iman juga perintah dari Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Terang Sejati, senantiasa memberkati kita semua. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru. Christos genate dosa sate, Kristus telah lahir, muliakanlah. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.